Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada kali ini kita akan kembali belajar akidah akhlak kelas 8 bab 1 tentang keutamaan dan keistimewaan Al-Qur'an. Pada kali ini kita akan membahas bagian C, bukti tentang kebenaran Al-Qur'an. Bagian D, isi pokok kandungan Al-Quran. Bagian E, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Bagian F, mengamalkan sikap kecintaan pada Al-Quran. Dan bagian G, hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, bukti tentang kebenaran Al-Quran pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang melayani itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Selanjutnya, bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepadamu Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Selanjutnya, bukti tentang kebenaran Al-Quran juga terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Kemudian juga terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melakukan keadilan. Selanjutnya, kita masuk pada isi pokok kandungan Al-Quran. Anak-anak sekalian, isi pokok kandungan yang ada pada Al-Quran itu ada 6. Yang pertama akidah, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Selain itu, mengajarkan hal-hal yang gaib. Kemudian ada ibadah, yaitu mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah. Ada muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antar manusia, baik dalam masyarakat, keluarga, dan tetangga. Kemudian ada akhlakul karimah, mengajarkan tentang perilaku atau perbuatan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian ada tarik, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Kemudian ada syariah, yaitu mengajarkan tentang perundang-undangan atau garis pemisah dan pemisah antara yang hak dan yang batil yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Selanjutnya, bagian E, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat,
yaitu Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Kebenaran berita dalam Al-Quran di masa lalu maupun akan datang. Kemudian, sebagai bukti mukjizat kebenaran risalah kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, Al-Quran adalah kalam Allah terakhir, Al-Quran sebagai obat penawar, membaca Al-Quran adalah ibadah, membaca Al-Quran dapat membersihkan hati yang kotor, Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada pembacanya, Al-Quran sebagai perintah antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, bagian F, mengamalkan sikap kecintaan pada Al-Quran, yaitu berusaha memiliki kitab Al-Quran meskipun harus menyisihkan uang saku, memiliki kemauan untuk dapat membaca Al-Quran secara benar meskipun harus mengeluarkan biaya, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi Al-Quran secara benar, rajin mendatangi majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran, tidak suka apabila ada pihak lain yang merendahkan atau menghina Al-Quran. Kemudian, masih dalam mengamalkan sikap kecintaan pada Al-Quran, yaitu berusaha menjaga kesucian Al-Quran dan hadis tanpa memandang remeh, memiliki kepedulian apabila melihat lembaran yang bertuliskan Al-Quran berceceran dengan mengumpulkan atau membakarnya, menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran untuk kemudian diajarkan ke orang lain, mengajak orang belajar Al-Quran, dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam segala tindakan dan berpikir. Selanjutnya, bagian G atau yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran. Anak-anak sekalian, sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Arab sebelum Al-Quran diturunkan adalah dalam serendah-rendahnya akhlak. Dalam situasi dan kondisi tersebut, diturunkanlah wahyu Al-Quran sekaligus mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Itulah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Jikalau anak-anak sekalian ada yang masih dibingungkan atau masih kurang paham, silahkan nanti ditanyakan. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu mohon maaf jikalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.